Ada Mas Niko di Demak. Halo, selamat malam Mas Niko. Ya, selamat malam Kak. Boleh dimulai ceritanya Mas Niko? Itu dari aku kecil sih, masih kecil, kelas 3 sampai kelas 4 SD mungkin. Itu kan bulan puasa, terus mau bangunin orang sahur. Nah, di situ ada perumahan kosong, perumahan irigasi itu lah. Terus banyak sih, ada beberapa orang anak-anak, terus ada dibimbing orang dewasa. Terus itu ada bayangan sosok hitam itu, tapi nggak ada wujudnya, cuma bayangan aja itu. Nah, dari sekian banyak orang itu nggak semua lihat, cuma beberapa orang di situ yang lihat. Itu berjalan terus jongkok dipanggil, dikira temen, tapi kok kayak orang dewasa gitu. Tapi ya nggak respon, mau itu cuma sosok bayangan gitu. Tapi kesorot lampu itu loh Kak. Nah, terus dipanggil nggak berdiri, masih jongkok di situ. Terus kita jalan, kita tengok lagi, udah nggak ada itu bayangannya, udah menghilang. Itu waktu Mas manggil itu berarti bayangannya itu Mas anggap mungkin kayak teman Mas gitu atau apa ya? Ya kayak itu kayak sosok orang dewasa, tapi berjalan gitu loh Kak. Kayak kena sorotan lampu. Cuma bayangan, dikira kan temen. Nah, ditunggu, padahal itu nggak ngeh kalau itu rumahnya udah kosong gitu, udah pindah yang jaga di situ. Jadi bayangan itu jatuhnya di tembok orang atau di dalam enggak, rumah di tembok orang? perumahan. Di tembok perumahan. Di tembok tapi yang sebelah luar temboknya. Itu ada bunga-bunga kayak tanaman gitu. Ada sedikit tanaman di perairan itu. Tapi terlihat jelas kalau itu kayak sosok manusia, tapi nggak ada wujudnya, cuma bayangan itu. Waktu itu lagi ngebangunin sahur, berarti jam 2, jam 3-an gitu kah? Iya, sekitar jam segitu, jam 2, jam 3. Dari itu berapa habis orang? gerimis kayaknya. Dari berapa banyak orang sih, yang lihat? Berapa orang? Ada beberapa, cuma yang dewasa tuh malah nggak lihat, yang membimbing itu. Anak-anak ya? Yang cuma anak-anak. Itu belum sunat kayaknya, masih masih belum bocah lah. Masih belum balik. Okay. Gitu. Itu masih penasaran itu apa itu kan. Terus habis itu kita jalan, dipanggil nggak mendekat, kita jalan. Setelah jalan lanjutin lagi, kita penasaran, lanjutin ya. Terus tengok lagi, udah nggak ada bayangan itu. Oke. Mas itu Febri, cukup lama. Mas Febri boleh langsung ditanggepin sih. Soalnya ini waktu Mas Niko kelas 3 SD ya. Masih ya kelas 3, kelas 4 itu. Lumayan udah cukup lama, tapi biasanya gitu. Saya juga punya satu cerita udah lama banget tapi sampai sekarang masih ngeganjel. Itu apa ya sebenarnya? Jadi saya rasa Mas Niko juga ngerasain hal yang sama. Jadi pengalaman tapi di situ banyak. Di situ emang kayak singup gitu. Tapi sekarang kondisinya berarti perumahannya masih gimana? Masih Mas? ditempati. Oh, udah ditempatin ya, udah mulai rame ya. Ya ramenya enggak, ya ada penghuninya tapi kayak singup gitu loh. Nggak bisa dikasih penerangan pun, redup. Ya. Nggak bisa terang. Selamat malam Mas Niko. Ya, selamat malam. Ya.
saya boleh bertanya? Ya. Yang saya lihat ya, di situ dulu ada pohon nggak terlalu besar tapi daunnya rimbun gitu. Iya ada. Ada ya Mas? Depannya. Ya. Itu sosok tersebut berasal dari situ kalau menurut saya Mas gitu. Ya memang pohon waru itu. Sosok sejatinya itu memang ya seperti itu, bayangan itu gitu Mas. Itu kalau ya tingginya kurang lebih hampir 2 meteran lah gitu. Nggak terlalu besar banget gitu. Tapi orangnya nggak gemuk kayak apa ya? Iya langsing gitu. Memang biasa ya. Memang yang sosok tersebut memang menghuni pohon itu Mas gitu, pohon yang saya tanyakan tadi gitu. Iya. Dan sampai sekarang pun sosok tersebut masih ada di sekitaran situ, masih ada di situ gitu. Tapi udah dipotong itu. Ya, walaupun pohon tersebut udah dipotong, tetapi sosoknya itu masih ada di sekitaran situ gitu Mas. Tempatannya di rumah itu apa di sumur itu Kak? Itu kan ada sumur tua di belakangnya itu. Ya. Kalau sekarang sosok tersebut menempati yaitu agak ke belakang ya, berarti di daerah sumur itu ya Mas ya. Gitu. Oh iya, ada pohon apa itu? Waloh apa itu namanya? Waloh. Apa? Labu. Kayak kalau labu kan merah. Enggak itu. Yang buat gudeg itu apa? Nangka ya. Nangka. Ada nangka di situ. Rimbun. Iya. Kalau sekarang ya, ini sekarang sosok tersebut yang mendiami di situ gitu, agak ke belakang gitu. Kalau dulu memang tempatnya di itu yang pohon yang saya tanyakan tadi ya. Depan pojok. Pohonnya nggak terlalu besar, tetapi rimbun gitu. Benar. Gitu. Tapi apa sih Mas sosoknya? Ya cuma kayak bayangan hitam, sosok sejatinya itu Mas gitu. Jadi bukan. Enggak berwujud, cuma bayangan itu. Ya memang gitu. Sosoknya memang itu seperti itu gitu. Tapi ganggu nggak itu? Aduh, merinding tiba-tiba. Kalau dikatakan ganggu ya jelas mengganggu ya Mas ya Kak. Kalau menurut saya, kalau makhluk-makhluk seperti itu memang sukanya mengganggu gitu. Walaupun hanya apa ya, kayak menampakkan diri padahal itu bulan puasa. Iya. Ya walaupun pada waktu bulan Ramadan gitu ya Mas ya. Tetapi yang namanya makhluk-makhluk gaib itu masih ada gitu, masih eksis gitu. Walaupun Idul Fitri sekalian ya ini ya, itu makhluk-makhluk tersebut masih eksis, masih ya kadang masih menampakkan diri gitu. Di situ banyak toh, di situ ada banyak toh di situ. Lingkungan situ. Ya lingkungan situ yang saya tangkap, yang bisa saya rasakan ya Mas ya. Yang di sumur itu ada nenek-nenek. Ini yang saya rasakan gitu. Ada nenek-nenek. Ya perawakannya itu nggak tinggi banget lah. Badannya agak berisi gitu. Tetapi kalau yang kakek berjenggot ada. Kan temanku kan pernah lihat di daerah situ. Ada. Sebelah rumah itu. Ada, itu ada. Bersilat, berjenggot. Jenggot panjang. Bersilat. Sila. Sila, duduk bersila. Itu memang ada. Itu kalau yang kakek-kakek ini, itu dulu beliau seorang petapa ya Mas. Itu dulu seorang petapa gitu.
Dan di daerah situ pun ada petilasan beliau gitu. Kalau orang yang tahu ada petilasannya beliau gitu. Itu Di sekitaran Bu itu ya Kak ya? ya sekitaran situ mah, lingkungan situlah gitu Mas. Ini salah satu sosok yang mengayomi daerah situ gitu. Ganjal iya. bisa disebut Yang mengayomi gitu. Itu kan yang penasaran itu yang apa? sosok bayangan Sosok tadi ya. bayangan Sosok tadi. bayangan itu, iya sama itu kakek berjenggot kan yang lihat temanku yang Mm-mm. lihat kakek berjenggot itu.